Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini saya akan melakukan sharing mengenai e-course yang sebelumnya saya tonton mengenai judulnya public speaking. Jadi, insight yang saya dapatkan dari e-course tersebut, dia menjelaskan bahwa sebenarnya public speaking itu bukan hanya dibutuhkan di dalam sebuah instansi seperti melakukan acara training ataupun dalam acara apapun, tetapi juga public speaking itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya tentu saja memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Selain itu tadi bukan cuma bicara, tapi bisa mengajarkan kita bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik sehingga orang lain bisa paham dengan apa yang kita utarakan atau yang kita bicarakan. Dan sebenarnya public speaking pun bukan hanya berguna bagi satu atau dua orang, bahkan dalam sehari-hari pun kita ngobrol sendiri itu butuh atau dibutuhkan yang namanya public speaking. Contohnya kalau misalnya kita bisa lihat seorang penyiar radio, YouTuber, bahkan mungkin saat kita berdoa sekalipun itu membutuhkan public speaking yang baik gitu, seperti itu. Jadi public speaking bukan hanya bagaimana cara kita berbicara di depan khalayak orang, beribu-ribu orang, tetapi juga dengan kita diri sendiri pun kita butuh yang namanya public speaking. Nah, lalu kemudian di course itu pun disebutkan beberapa poin. Yang pertama mengenai poin mitos public speaking. Yang pertama, ada yang bilang bahwa ngomong itu sepele. Padahal sebenarnya ketika kita berbicara dan kita berbicara dengan asal, justru mungkin apa yang kita bicarakan akan menjadi bumerang buat kita. Makanya kenapa disebutkan bahwa public speaking itu sangatlah penting bagi siapapun. Yang pertama, ada yang bicara mitos mengenai diam itu emas. Karena dengan adanya mitos diam itu emas di public speaking, justru itu akan salah kayak gitu. Selanjutnya, ada yang mitosnya kita nggak jago ngomong. Semua orang itu sebenarnya bisa ngomong dengan baik. Gak ada orang yang gak jago ngomong, tergantung dari orang tersebut mau belajar untuk berbicara dengan baik atau tidak. Dia juga menjelaskan mengenai public speaking is trouble. Banyak yang berbicara mengenai apa sih yang menakutkan dari public speaking dan lain sebagainya. Bahkan di sini juga dijelaskan bahwa ternyata ini menurut survei di Amerika ya tentunya, 92% orang di dunia ini takut akan yang namanya public speaking. Bayangkan 92 orang itu hanya di Amerika. Belum lagi orang-orang yang ada di Indonesia kalaupun kita melakukan survei mengenai public speaking. Lalu selanjutnya mengenai poin-poin kelemahan dalam public speaking. Nah, jadi apa aja sih kelemahan dari public speaking itu? Yang pertama adalah no energy. Apa sih yang disebut dengan no energy? Yaitu ketika kita berbicara tapi tidak ada intonasi yang berenergi. Contohnya seperti kayak ketika kita ngomong itu dengan nada yang datar dan lain sebagainya, jadi nggak ada power, itu akan membuat si audiens tidak tertarik dengan apa yang akan kita bicarakan. Selanjutnya mengenai the tree. Nah, kelemahan yang kedua mengenai the tree itu apa sih? Ya seperti layaknya pohon, the tree itu dia pohon ya cuman diam gitu. Nah, itu kelemahan dari public speaking. Karena seharusnya ketika kita melakukan public speaking, ada baiknya kita melakukan gerakan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, jangan hanya cuman berdiam diri di tempat. Seperti itu. Selanjutnya, kelemahan yang selanjutnya adalah mengenai banyaknya filler words. Apa sih itu filler words? Jadi filler words itu adalah ketika kita berbicara dengan kata-kata yang seperti ngangingong seperti itu. Jadi kebanyakan e-nya gitu.
Hal yang kayak gitu di dalam public speaking tentunya harus dihindari karena akan menyebabkan kita lupa akan apa yang kita bicarakan. Jadi sebelumnya ketika kita melakukan public speaking, bagaimana caranya kita biar tidak ngingung-ngingong, kita harus mengetahui dulu apa yang akan kita omongin dan kita kuasain. Jadi kita harus menguasai materinya terlebih dahulu tentunya. Kemudian selanjutnya mengenai kurangnya riset dan tidak menguasai materi. Kemudian overthinking. Nah, kelemahan dalam public speaking yang mencakup overthinking itu adalah apa? Overthinking bisa menyebabkan kita tidak percaya diri. Akhirnya kita berpikir apa yang kita omongin salahkah dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan kita nggak percaya diri, yang akhirnya ketika kita sudah menguasai materi tersebut, kita lupa akan materi apa yang akan kita bicarakan karena overthinkingnya tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa public speaking itu adalah ekspresi. Jadi public speaking itu bagaimana kita mengekspresikan apa yang akan kita utarakan dengan power. Kemudian juga ada punyanya rasa takut dan cemas. Nah, kemudian selanjutnya mengenai depressed. Depressed itu apa? Yang pertama adalah ketika kita akan melakukan public speaking, kita harus tahu dulu dan kita harus punya mental yang bagus. Di antaranya apa? Yang pertama adalah mengenai kesehatan dan badan yang bugar. Dengan badan yang bugar dan sehat, tentu saja ketika kita akan melakukan public speaking, itu akan menjadi lebih powerful dan tidak mengganggu audiens. Kemudian speech, kita harus menguasai panggung. Contohnya seperti kita akan melakukan riset mengenai kita akan berbicara di mana sih. Contohnya kita akan berbicara di depan anak sekolah. Tentu saja kita harus riset berapa orang yang ada di dalam podium tersebut, kemudian juga siapa orang yang akan kita speech. Seperti itu pun itu beda-beda dan menyesuaikan. Dan selanjutnya mengenai demam panggung. Demam panggung di sini menjelaskan yang membedakan seorang public speaking dengan orang lain tuh tentunya dari jam terbang. Makanya ketika kita melakukan public speaking, atau mungkin bukan cuman orang biasa, bahkan seorang public speaking yang sudah terbiasa melakukan public speaking pun ketika mereka mau melakukan speech di depan orang-orang, dia akan merasakan yang namanya demam panggung. Itu wajar, entah itu di awal atau itu di akhir. Cara mengatasi demam panggung itu, kata si e-course ini menjelaskan, yang pertama kita bisa menggunakan pumping, atau tergantung orangnya. Ada yang biasanya pumping, ada juga yang yaudah cuman gimana caranya biar orang tersebut relax, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mencari role model. Contohnya ketika kita melakukan public speaking, kita mempunyai role model, contohnya Deddy Corbuzier. Bagaimana caranya dia berbicara, caranya dia ngomong, kita lihat dan jadikan dia sebagai role model. Tentu saja kita melakukan yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita lihat role model kita seperti apa, lalu kita kemudian modifikasi hal tersebut gitu. Itu akan membuat kita menjadi lebih confident dan juga mungkin expector. Nah, selanjutnya mengenai handling error. Tentu saja ketika kita melakukan public speaking akan ada hal-hal yang mendistract apa yang akan kita bicarakan. Contohnya ketika kita sedang berbicara, kemudian PowerPoint-nya rusak dan lain sebagainya. Hal yang seperti itu jangan sampai membuat kita menjadi tidak tenang, yang akhirnya kita lupa akan materi yang kita ketahui dan kita kuasai, yang akhirnya malah justru akan menyebabkan ada hal-hal lain yang membuat semuanya menjadi lebih parah. Dan juga di sini ada kata-kata yang bagus dari si e-course tersebut mengenai ketika kita ingin lebih percaya diri dalam melakukan public speaking, yang pertama kita harus yakin bahwa hari ini kita harus lebih baik dari hari sebelumnya, dan kita juga bisa gunakan bola energi kita, dan kita bisa gunakan bola energi yang ada di otak kita. Kemudian masukkan mindset yang namanya I'm not perfect but you are too. Jadi ya tidak semua orang tuh tidak perfect dan kalian juga semua sama gitu. Jadi kita nggak akan ngerasa terdistract, oh mungkin si audiens kita ada yang lebih pintar dari kita dan lain sebagainya. Kemudian body language. Ketika kita ngomong, kalau ngomongnya cuma hanya diam seperti ini,
orang mungkin saja tidak tertarik, tapi ketika kita menggunakan body language itu akan lebih membuat orang tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Kita juga bisa melakukan eye contact, facial expression, jadi bukan cuma wajah datar, tetapi kita menggunakan ekspresi yang senang, susah, bahagianya itu terlihat gitu. Lalu kemudian ada juga dia bilang no complaint. No complaint itu yang artinya ketika kita sedang melakukan public speaking, kita tidak boleh komplain ke penonton. Entah itu contohnya kita lagi ada masalah di luar, mobil kita tertabrak atau gimana, akhirnya kita komplain ke penonton gitu. Sedangkan penonton nggak mau tahu apa yang kita jalanin, mereka pengen tahu apa yang bahagia dan bisa membuat mereka happy, seperti itu. Nah, tadi di akhir itu si audiens si coach di e-course itu dia menjelaskan bahwa public speaking is a bullshit. Kenapa dia bisa bilang a bullshit gitu? Ternyata di akhir dia menjelaskan bahwa kenapa public speaking itu bullshit ketika public speaking itu tidak dilakukan dengan practice. Jadi ketika kita tahu apa yang kita harus lakukan di dalam public speaking dan lain sebagainya, tetapi kita tidak mempraktekannya, tentu saja itu akan membuat si public speaking tersebutnya bullshit, seperti itu. Mungkin itu mengenai insight-insight yang saya dapatkan dari menonton e-course mengenai public speaking. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.